ini pekerjaan apa sekarang? Ini awalnya kenapa bisa saudara? Saudara saya awalnya pernah kena stroke dari bulan lalu. Terus tiba-tiba itu dia merasa lemah pada tubuh sebelah kiri saat sedang duduk di halaman rumah. Jadi sekarang kalau misalnya mau makan dibantu, kalau ke toilet bisa. Ini sebelumnya ada dia kalau pernah kecelakaan. Baik, untuk anamnesis umumnya, namanya itu Tuan Andi, umurnya 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, dan alamatnya di Jalan Sahabat. Pekerjaannya polisi, hobinya membaca, dan statusnya sudah menikah. Lalu untuk vital sign, tekanan darahnya itu 160/100 mmHg, denyut nadinya 96 kali per menit, pernapasannya 26 kali per menit, dan temperaturnya itu 37 derajat Celcius. Jadi kita masuk di bagian shift om komplain. Nah di sini pasien mengeluhkan adanya kelumpuhan setengah badan sisi kiri. Kemudian kita masuk di history of taking. Nah pasien mengidap stroke sejak 6 bulan yang lalu. Nah saat 6 bulan yang lalu pasien tiba-tiba mengalami stroke dan mulai saat itu badan sebelah kiri pasien itu dia sulit untuk digerakkan, tetapi tubuh kanannya itu dia masih normal. Pasien selalu menggunakan tubuh sebelah kanannya untuk beraktivitas dan pasien juga merasa nyeri pada seluruh tubuh bagian kirinya. Sejak mengalami stroke pertama kali, pasien sudah ke dokter dan kata dokter pasien mengalami stroke diakibatkan faktor kegemukan dan pembuluh darahnya tersumbat dan itu yang menyebabkan setengah tubuh pasien menjadi lumpuh. Pasien sudah melakukan foto röntgen dan juga melakukan pemeriksaan laboratorium dan hasil röntgennya normal, tetapi kadar kolesterol pasien itu dia tinggi. Pasien juga diberikan obat Librium dan obat yang mengandung omega 3 dan pasien sudah mulai membaik setelah mengonsumsi obat tersebut. Pasien kemudian dia kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti misalnya tidur, makan, BAB sehingga pasien harus dibantu untuk melakukannya. Pasien juga merasa cemas dan depresi dikarenakan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Pasien memiliki riwayat penyakit lain yaitu hipertensi dan kolesterol tinggi. Selain itu, pasien tidak memiliki keluhan lain. Kemudian kita masuk di asimetrik. Nah, di bagian inspeksi statisnya, di sini pasien dalam posisi diam, di mana posisi penderita duduk di atas kursi roda. Posisi kepalanya itu sedikit fleksi miring ke sisi kiri tubuh bagian kiri. Retraksi skapula, depresi shoulder girdle, aduksi shoulder kiri, kemudian internal rotasi shoulder kiri, fleksi elbow kiri, pronasi elbow kiri, wrist kiri fleksi, jari-jari kiri fleksi, hip kiri internal rotasi, aduksi dan fleksi. Kemudian di bagian inspeksi dinamis. Nah, di inspeksi dinamis itu yaitu inspeksi saat pasien bergerak. Di sini pasien bergerak di kursi roda dibantu oleh istrinya.
sisi tubuh kiri semuanya nampak kaku, sedangkan yang kanannya itu dia normal. Kemudian kita masuk di bagian palpasi. Nah, di palpasinya ini ada kontur kulit, yaitu dia dalam batas normal. Kemudian ada odem, dia terdapat odem. Kemudian di tenderness ada di acromioclavicular joint. Kemudian suhunya itu 37 derajat Celcius. Nah, coba gerakan kepala kalian coba. Ini angkat tangan. Ini tekuk coba. Oke. Terus kanan tekan naik. Lagi. Turun tahan. Oke. Coba angkat tekuk lalu tekan. Sebentar lagi. Terus tahan. Coba. Terus turun tahan. Oke, jadi dari pemeriksaan yang telah dilakukan itu didapatkan bahwa ada limitasi ROM pada ekstremitas superior dan inferior pada pasien, terutama pada gerakan aktif. Kemudian untuk activity of daily living, pasien mengalami gangguan ADL berupa dressing, toileting, walking, and self-care. Untuk limitasi pekerjaannya, semenjak pasien sakit, pasien sudah tidak dapat bekerja lagi. Dan untuk limitasi rekreasi, semenjak sakit sudah tidak bisa melakukan hobinya. Kemudian untuk tissue impairment and psychological prediction, psikogennya itu mengalami gangguan kecemasan. Kemudian untuk neurogennya pada cranialis, parasaraf ke-7 dan 12 tipe sentral. Dan untuk muskulotendinogen, kelemahan otot ekstremitas superior dan inferior. Dan untuk osteoartrogennya sendiri, dia mengalami stiffness acromioclavicular joint. Baik Pak, jadi ini ada pengukuran untuk nyerinya. Jadi misalnya nanti kalau saya tekan tangan Bapak, nanti Bapak bisa geser. Ini ada yang warna hijau ini ya tidak nyeri, yang warna kuning ini nyeri sedang, sedangkan yang warna merah ini sangat nyeri. Baik, jadi kalau misalnya saya tekan di tangan Pak, nyeri atau tidak? Oke, baik. Kalau misalnya dikasih bergerak, tangan Bapak ini ada kasar, kalau ini halus. Nanti kalau misalnya saya tanya ini apa, nanti Bapak jawab, nah ini apa, kasar atau halus? Kasar. Kalau ini terus ini ada benda juga sama, cuman ini dia ini tajam, ini tumpul. Ini tajam atau tumpul? Ini Bapak ini sama seperti tadi, ini kasar, ini halus. Jadi misalnya saya taruh begini, Bapak bilang ya, ini kasar atau halus? Ini baik. Selanjutnya ini tajam, ini tumpul. Ini tajam atau tumpul? Ini terus ini 2, ini 1. Ini berapa? Untuk pemeriksaan Hamilton Depression Scale hasilnya itu 14. Interpretasinya depresi sedang. Kemudian untuk pemeriksaan inkontinensia urin hasilnya itu positif dengan interpretasi pasien mengalami inkontinensia urin fungsional. Selanjutnya kita akan melaksanakan tes nervus. Jadi nervus pertama itu ada nervus 7. Jadi coba senyum Pak. Coba lagi. Selanjutnya itu ada tes nervus untuk nervus 12. Jadi ini ada 2 Pak, ada rasa manis sama rasa asin.
saya akan mengukur lingkup gerak sendi tak. Coba kita angkat tangan tak full. Gestur mungkin. Coba kita tekuk begini tangan tak. Coba kita angkat kaki tak naik. Coba kita tekuk mulut tak. Yang sebelah kiri tidak bisa bergerak, Dek. Berarti jangan diukur. Hasil dari tes indeks Bartel nilainya 2 dan interpretasinya itu kecemasan berat. Selanjutnya ini akan melakukan tes Babinski. Jadi coba angkat bau tak, bisa. Coba lagi, sekali lagi. Siapa nama tak? Umur tak berapa? Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan tes tonosom. Oke, baik. Jadi untuk diagnosis fisioterapinya itu ada gangguan fungsi gerak ekstremitas superior dan inferior sinistra berupa hemiplegia et cause post-stroke hemorrhagic sejak 3 minggu yang lalu. Nah, untuk problem fisioterapinya yang pertama problem primernya itu kelemahan otot, lalu untuk problem sekundernya ada penurunan rasa percaya diri, kemudian nyeri dan juga keterbatasan ROM. Dan yang ketiga untuk problem kompleksnya ada gangguan keseimbangan dan ADL-nya. Lalu untuk rencana intervensi fisioterapi untuk tujuan jangka pendeknya, yang pertama itu melatih keseimbangan, kemudian mengurangi nyeri, memelihara sifat fisiologis otot, memperbaiki koordinasi, dan juga menstimulasi kontraksi otot. Untuk tujuan jangka panjangnya memperbaiki kegiatan ADL yaitu makan, buang air besar, buang air kecil, dressing, walking, and self-care. Pak, jangan dicemas, bisa nanti sembuh insya Allah, bisa lagi kembali aktivitas tak seperti sebelumnya. Baik, di sini saya akan melakukan breathing exercise. Jadi Bapak bisa kita tarik napas tak dalam-dalam. Hembuskan. Tarik. Buang. Tabe Pak, di sini saya akan melakukan latihan untuk kepala tadi Pak. Tabe. Jadi tabe Pak, di sini saya akan melakukan pelatihan untuk bahu tanah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan intervensi yaitu PNF. Jadi Bapak, di sini saya akan melakukan latihan untuk biar kita bisa makan nanti. Angkat, iya. Tutup, tutup, tutup. Ya, buka.
Jadi Pak, nanti ku angkat kaki tak begini Dik. Ya, bisa Ki dorong tanganku Pak. Dorong, 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 dorong. Intervensi selanjutnya yaitu PNF pada wajah. Udah, Belum. Masih ada begini. Mbak. Tabe Pak, bisa Ki onyongkan mulut tak?
Baik, selanjutnya kita akan melakukan massage pada wajahnya. Modalitas fisioterapi pada kasus hemiplegia yaitu pertama posisi pasien. Pasien tidur terlentang pada bed. Terus yang kedua posisi terapis berdiri di samping pasien. Yang ketiga itu penata laksanaannya itu menggunakan infrared yang kecil untuk masing-masing ekstremitas. Infrared dipasang dan disinarkan pada radio ankle dan quirts. Jarak infrared dan kulit kurang lebih 30 cm dan waktunya 15 menit per radio. Jadi totalnya itu ada 30 menit.